Pemerintah daerah itu bisa menyelenggarakan event-event internasional. Meskipun tidak didukung oleh pemerintah pusat, tetapi dia bisa berlangsung dengan sukses. Ini adalah contohnya Formula E. Ini proyek Formula E ya, proyek ambisius banget. Budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian, pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi, ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang. Dan ternyata pemenangnya PT Jaya. Yang Pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan. Karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbah? Ini mirip beli tiket bioskop yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah dibangun, mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya nggak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E, nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama Wagubnya, kalau ditanya soal Formula E, jawabnya, silahkan tanya Jakpro. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Akhirnya, apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek Formula E, mulai sedikit menunjukkan jawabannya. Tahu tidak, kabar terbarunya ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. Sudah ya, barusan kita saksikan komentar-komentar apa ya, buzzer ya istilahnya ya, buzzer yang menyaksikan sih dari awal bahwa ajang Formula E ini tidak akan bisa terlaksana gitu. Bahkan ada salah satu ketua umum partai ya di sini yang berkomen bahwa nggak mungkin nih bisa terjadi Formula E, tanahnya aja masih lumpur. Kalau nggak salah waktu bikin vlog itu jatuh juga ke kubangan kalau nggak salah. Ya, oke, silakan Bro Eko untuk memandu diskusi kita, topik pertama ini. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali para pemirsa. Jangan salah arah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini, Ahmad Nur Hidayat Channel, untuk mendapatkan informasi konten-konten berikutnya. Ya, kali ini mungkin kita sedikit mengevaluasi ya apa yang terjadi seputar Formula E. Nah, ini untuk topik kali ini adalah Formula E, ajang pertarungan Anies Baswedan vs Buzzer. Nah, di sini mungkin agak seru juga ya kita menyimaknya bahwa memang ini oleh para buzzer ini, Anies ini underestimate ya. Underestimate untuk bisa menyelenggarakan acara Formula E ini dengan baik ya. Dan pada kenyataannya memang acara ini berjalan dengan lancar dan sukses, walaupun dengan berbagai penilaian yang tetap saja ya, karena kalau sudah benci tetap benci. Nggak ada yang bagusnya gitu ya. Ya, kalau kita bukan karena mendukung Anies atau bagaimana, ya memang harus objektif menilai bahwa ini adalah citra bangsa ya, bangun harus didukung.
Nah, melihat fenomena ini bagaimana Bang Matnur? Menurut Bang Matnur? Ya, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bro Mustafa ya. Kita bahas topik Formula E, pertarungan Anies Baswedan versus buzzer ya. Dan kelihatannya setelah sukses ya Formula E ya, tanpa ada masalah yang berarti ya, cuaca cerah padahal tidak ada pawang hujan, kemudian yang hadir membludak ya kan, peserta juga happy ya, ada penyerahan piala yang juga berlangsung sukses. Di sana ada isu ya, sebelumnya BUMN tidak terlibat, tapi meskipun tidak terlibat acaranya berlangsung sukses ya. Sebelum acara buzzer sudah ngomong ya, begitulah tadi kita dengarkan komentarnya. Saya kira kesuksesan Formula E ini telah menyebabkan para buzzer ya yang nyinyir terhadap Formula E ini mengalami sebuah sakit hati kelihatannya. Jadi merasa gondok lah kalau orang Betawi yang Jakarta bilang gondok gitu loh dengan kesuksesan gitu ya. Nyinyirnya ternyata salah semua. Ya, meskipun ada satu suasana di mana BUMN tidak membiayai, mudah-mudahan ini acara gagal gitu ya. Tapi ternyata acaranya berlangsung sukses, ditambah lagi ada profit. Berapa katanya profitnya, Bro? 2,5 ya? 2,5 triliun. Masih diklarifikasi Nah, lagi. ini menarik ya. Menurut saya ada tiga fenomena melihat kesuksesan Formula E. Yang pertama, penyelenggara Formula E ini adalah pemerintah daerah. Nah, ini menunjukkan, terlepas dari siapa gubernurnya ya, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu bisa menyelenggarakan event-event internasional. Ini harusnya menimbulkan satu semangat dan optimisme bagi seluruh kepala daerah yang ingin menyelenggarakan satu event-event internasional. Meskipun itu tidak didukung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah BUMN-nya tidak mendukung misalkan. Kita pisahkan dengan MotoGP Mandalika. Itu penyelenggaranya juga kan daerah. Tetapi kan seluruh komponennya panitia pusat, ya kan, sponsornya sponsor pusat. Kita jangan samakan dengan MotoGP di Mandalika, itu beda case. Tapi khusus soal Formula E, ya, ini yang pertama ini saya katakan ini menimbulkan semangat optimisme bagi siapapun kepala daerah yang ingin menyelenggarakan event internasional, meskipun tidak didukung oleh pemerintah pusat, tetapi dia bisa berlangsung dengan sukses. Ini adalah contohnya Formula E. Ya, kalau kita lihat misalkan ada formula yang lain, Formula One tentu agak susah karena dia biasanya rutenya itu sudah spesifik. Tapi ada Formula A, ya kan, Formula B, ya kan, sampai E ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi di tingkat terkecil ini bisa dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa Formula E ini sebenarnya didesain dengan satu perencanaan yang tidak panjang. Makanya saya bingung kalau seandainya juru bicara BUMN mengatakan ya, saya tidak bicara orangnya, tetapi saya bicara apa yang dia katakannya, bahwa ini karena proposalnya 1 bulan sebelum kegiatan baru sampai ke kita, biasanya 6 bulan, bahkan MotoGP saja itu udah setahun sebelumnya sudah dikirim proposal. Ya orang emang eventnya ini adalah event yang singkat gitu kan. Dengan tadinya kalau kita bicara, harusnya kalau kita mau bicara Formula E yang ideal itu harusnya diselenggarakan di tengah-tengah kota. Dalam hal ini adalah Monas. Ya kan, ingat nggak? Formula E ya, ingin diselenggarakan di Monas. Tapi kan kemudian dihalangi lah dan sebagainya lah, dan akhirnya diputuskan udah di Ancol aja. Dengan alasan di Ancol lebih tertutup, orang yang masuk pun harus dibatasi ya, sehingga keamanannya terjamin. Ya akhirnya terjadilah di Ancol. Jadi poin yang kedua saya ingin katakan bahwa meskipun ada hambatan dari pemerintah pusat ya,
Tetapi kalau memang niatnya adalah ingin menunjukkan kebanggaan terhadap Indonesia, meskipun itu dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah lokal, provinsi levelnya, ini bisa. Ini bisa dilaksanakan selama ini ada niat. Selama ini ada sebuah apa istilahnya ketulusan. Ya, orang akan mendukung dan kemudian orang akan melihat sejauh mana. Dan yang ketiga menurut saya, kesuksesan Formula E ini mengindisikan bahwa kita memiliki satu sosok yang negarawan. Negarawan dalam arti apa? Ini tidak dibantu oleh pemerintah pusat ya. Tetapi dalam penyerahan ke piala ya, presiden dipersilakan untuk memberikan piala kepada yang paling tertinggi yaitu juara 1. Ini kan satu seolah kenegarawanan ya. Kalau bukan seorang kenegarawanan, itu nggak dikasih tuh kesempatan untuk memberikan satu kesempatan memberikan hadiah di event puncak gitu. Jadi dipersilakan. Dan saya melihat bentuk kenegarawanan ini adalah bentuk keindahan. Ya, meskipun berbeda pendapat, meskipun tidak dibantu dananya dari BUMN, meskipun penempatan acara yang tadi idealnya di Monas dilarang, meskipun orang banyak mengejek, ya, tetapi Pak Anies Baswedan kemudian menunjukkan satu jiwa kenegarawanan yang menurut saya luar biasa. Ya, saya kira ini adalah contoh baik yang harus ditiru ya. Jadi meskipun berbagai hambatan terjadi, itu ditujukan. Dan kita juga apresiasi juga Pak Jokowi mau hadir gitu loh. Bisa aja Pak Jokowi tidak hadir ya kan karena dianggap saya tidak punya kepentingan langsung. Misalkan, tetapi Pak Jokowi juga menunjukkan nilai kenegarawanan yang menurut saya juga patut kita apresiasi ya, Pak. Jadi 3 itu mengindikasikan suatu kekuatan yang powerful dan kita bersyukur terutama tidak ada gimmick-gimmick yang tidak perlu ya seperti pawang hujan yang lari-lari ya di sepanjang sirkuit ini kita tidak lihat. Yang kita lihat totally modern, totally elegan, totally sangat sophisticated dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saya kira itu yang bisa kita harapkan Indonesia ke depan tuh nilai-nilai itu yang ditunjukkan, modernitas, ya, elegan, sophisticated, bukan nilai-nilai mistis, bukan nilai-nilai yang tidak rasional, bukan nilai-nilai yang menunjukkan perpecahan tidak, tapi menunjukkan semuanya adalah persatuan untuk Indonesia. Cukup saya kira sementara, Bro. Mungkin kalau sedikit dari saya Bang ya. Jadi sebenarnya kalau Formula E ini bukan sekedar ini sih, bukan sekedar sikap negarawan, tapi ini juga manajemen yang baik dalam sebuah pengelolaan ini ya, pemerintahan gitu loh, dalam mengelola sebuah proyek gitu kan. Jadi artinya ada sikap negarawan yang baik, tapi kemudian juga diiringi dengan sebuah manajemen kerja yang baik juga gitu. Sehingga event ini bisa terselenggara sesuai waktu gitu kan, eventnya juga berjalan baik gitu. Jadi ini sebetulnya dan tadi ya kita mendengarkan juga ada profit yang besar juga gitu kan, jadi punya nilai ekonomis juga gitu loh. Jadi sudah ada sikap kenegarawanannya, manajemennya juga baik. Ini bukan berarti kita mendukung, maksudnya sangat pasti kekurangan adalah di sana sini, tapi artinya dengan kerja yang manajemen yang baik itu, event ini bisa berjalan dengan baik dan jadi sorotan dunia internasional. Gitu kali. Ya, saya lihat di media juga bahwa bosnya Nissan juga memuji dari sisi konstruksi bahwa aspalnya bagus, kuat, katanya. Kemudian juga kuat, katanya. Artinya secara teknis sesuai harapan. Nah, mungkin di sini harus diapresiasi juga. Artinya tim ini profesional, begitu ya, mengerjakan dengan profesional dan dari waktu juga mungkin diinformasikan bahwa tercepat ya. Nah, ini kayaknya untuk ada hal-hal yang nyinyir itu hal yang nggak perlu ya saat ini ya. Dan itu justru istilahnya menunjukkan ada sesuatu gitu, ada tendensi gitu ya. Nah, kalau misalkan tendensinya
kelihatan untuk menjatuhkan kan pasti akan apapun akan dicari kekurangannya begitu. Tidak ada apresiasi seperti itu. Nah, mungkin hal ini yang harus dihindari. Mungkin bisa ditampilkan yang diposting Drone Emprit Ismail Fahmi yang tadi. Post. Ya, gimana menurut Bang Matnur? Iya, saya kira ini menarik dan buzzer tentunya apa sih sebetulnya motivasi buzzer ya? Saya kira motivasi buzzer itu kebanyakan motivasi kebencian ya. Benci kalau ngelihat Anies Baswedan ini sukses gitu loh. Ini kayaknya orang-orang buzzer ini orang-orang yang belum move on terhadap Anies Baswedan ya. Dan saya kira kok ini sangat sistematis. Mungkin bisa nggak ditampilkan nih, kebetulan kita membaca Twitter dari Ismail Fahmi ya. Ini courtesy-nya untuk Bang Ismail Fahmi dari Drone Emprit ya. Ini menunjukkan misalkan ini contoh ya. Ini baru saja dirilis saya kira beberapa menit yang lalu di Twitternya beliau. Dan kita ingin lihat bagaimana percakapan tentang Formula E itu meningkat tinggi di tanggal 3 Juni ya. Eventnya itu kan tanggal 4. Tapi di hari sebelumnya itu kemudian ada 31.000 orang yang melakukan percakapan di Twitter ya. Ya, kemudian total perbincangan itu 50.000 mention tentang Formula E ini. Ya, kalau kita lihat dan kelihatannya trennya juga naik ya terhadap isu ini. Sebetulnya apa sih isu yang dibicarakan? Mungkin next slide. Nah, ini kita lihat nih, ada yang disebut dengan klaster pertama yaitu klaster kontra yang warnanya merah. Kemudian ada klaster 2 yang warnanya biru ya, yang namanya Pro Formula E. Ini kelihatannya antara biru sama merah ini lebih kencang kepada yang mana ini? Birunya ya, meskipun agak seimbang ya. Dan kita dilihat di sini siapa aja yang pro terhadap Formula E ya, akun-akun ya tentunya akun-akun memang sudah terkenal, memang pendukungnya Pak Anies ya, seperti Ges Khalifah ya, Bang Ges ini kan pendukung Pak Anies dari awal ya. Tapi kemudian ada juga nih yang kontra ya, yang kontra ini siapa? Rakyat recehan ya, Kurawa ini bisa dikaitkan dengan pendukungnya Pak Jokowi ya, Denny Siregar ya, BUMN Bersatu. Nah, ini ada juga gitu ya buzzer-buzzer yang sebetulnya dia buzzer-buzzer yang pokoknya gimana caranya supaya ini nggak sukses lah gitu atau nyinyir lah gitu. Nah, saya kira begini, kita mendapatkan satu pelajaran ya selama 5 tahun bahkan 7-8 tahun terakhir ini dengan adanya buzzer ini. Buzzer ini menurut saya ini orang yang motivasinya adalah uang dan niatnya adalah ingin memecah belah kesatuan kita. Ya. Yang awalnya buzzer ini adalah pilpres, tapi yang saya dengar buzzer ini kemudian dikanalisasi dan institusional gitu loh. Ada dibuat institusinya. Dan institusinya ini dibayar, digaji. Ya, kalau kita lihat itu ada akun BUMN Bersatu, ya itu kalau bisa lihat track recordnya itu biasanya mengkampanyekan tentang kinerja BUMN. Tapi kali ini dia menyerang ya kontra terhadap Formula E gitu. Di luar tupoksinya. Ya kan? Dan kalau kita lihat buzzer-buzzer yang lain ya, influencer yang kontra terhadap Formula E ini, ada Giring ya yang memang kontra terhadap kebijakannya Anies Baswedan. Apapun kebijakannya Anies Baswedan, mau salah, mau benar, pasti dia kontra. Ya, saya kira kalau politisi oke wajar, tapi yang jadi masalah adalah ketika ini digunakan sumbernya itu oleh buzzer ini kan, buzzer ini kan anonimus ya, tidak diketahui siapa orangnya. Nah, ini saya kira kita perlu ada bagaimana influencer ini. Nah, kita lihat sekarang ada analisis emosi ya. Nah, analisis emosi ini kan ada yang joy ya, ada yang surprise ya. Kalau saya lihat kelihatannya yang surprise ya, ini lebih banyak gitu.
Dan di sini menunjukkan analisis emosinya mayoritas publik heran dengan tingkah laku pemerintah pusat ya dan pendukungnya yang berusaha gagalkan Formula E. Ya saya kira ini bukan heran dengan tingkah laku pemerintahnya ya, tapi heran dengan tingkah laku oknum di pemerintahan pusat. Ya karena dianggap ya oknum-oknum yang tingkah lakunya aneh ini kan dia pengen berkompetisi di 2024 gitu ya. Dan Pak Anies Baswedan ini kan kandidat kuat dari 2024. Jadi ini adalah saingan gitu loh. Nah, bagaimana saingannya ini bisa jatuh lah begitu. Ini tentunya tapi caranya bukan cara yang elegan ya. Caranya adalah cara yang menghalang-halangi dia punya kekuatan, punya kekuasaan ya. Dia menghalang istilahnya menjatuhkannya dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, saya kira ini tidak negarawan ya. Saya kira ini tidak baik gitu loh buat masa depan dan demokrasi kita. Nah, ada lagi nggak slide terakhir mungkin dari Drone Emprit yang menunjukkan bahwa coba dilihat ada istilahnya media-media mana saja yang memberitakan ya, di samping tentunya media online juga banyak. Nah, ini ada 5 media mayoritas mainstream ya yang meliputi acara Formula E ya. Saya kira dari slide ini kita menunjukkan bahwa memang Formula E ini menjadi top of mind-nya masyarakat Indonesia dan kelihatannya Anies ya dan pemerintah DKI ini sukses besar dalam menyelenggarakan Formula E. Kita dari Ahmad Nur Hidayat Official Channel mengucapkan selamat karena bagaimanapun juga kesuksesan Formula E ini bukan hanya kesuksesan seorang Anies Baswedan, tapi adalah kesuksesan bangsa Indonesia. Karena nama Indonesia itu menjadi harum ya, ternyata Indonesia juga bisa sukses ya menyelenggarakan event-event internasional seperti ini. Dan saya kira ini adalah event Formula E yang round ke-9, round ke-10 dan berikutnya ini ada di berbagai kota-kota besar ya, salah satunya di New York ya. Kita pernah tampilkan slide-nya dan ini menunjukkan bahwa berarti Jakarta ya itu tidak kalah hebat dengan New York ya sebagai kota pusat keuangan dunia ya yang berada di Amerika itu. Ini kan kebanggaan buat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu. Ya. Oke, memang kita harus istilahnya memahami juga bahwa memang ada keinginan yang bagus ya, ada visi yang bagusnya dari Formula E. Jadi lebih mengangkat kepada energi ramah lingkungan ya, menggunakan listrik begitu. Artinya ini dipetakan bahwa kedepannya Indonesia diharapkan mampu menerapkan energi listrik, ya, mobil listrik dan sebagainya. Dan ini sebuah perkenalan yang bagus begitu ya dalam ajang Formula E ini. Nah, saya kira hal yang seperti ini sebetulnya dengan pemerintah pusat itu sejalan bagaimana Luhut dan Pak Jokowi menemui Elon Musk gitu kan. Nah, ini sebetulnya satu line gitu ya. Harusnya semua pihak itu mendukung ini gitu kan. Gimana Bang Matnur melihat ini, Bang? Ya, saya jadi ingat ya bahwa Formula E ini kan adalah balapan mobil listrik. Iya, elektrik. Kayaknya vehicle, EV kan, EV. Dan kita mampu menyelenggarakan balapan yang menggunakan bahan bakar masa depan itu, listrik itu. Dan ini menunjukkan sekali lagi ini satu kebanggaan. Makanya agak aneh kalau seandainya pemerintah pusat tidak mendukung ini. Beda sama motor GP, polusinya ada kan, itu kan di daerah NTB, Mandalika itu kan suatu pariwisata. Tapi dengan ada balapan seperti itu kan punya oksigennya CO2 yang keluarnya itu membahayakan lingkungan. Ya, tapi ini Formula E ini adalah listrik gitu. Jadi nggak menimbulkan satu polusi. Dan kita bisa menikmati satu balapan yang mendebarkan dada gitu ya, karena kan seru gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini terdepan ya, termasuk penyelenggaraan Formula ini adalah terdepan karena kita menyelenggarakan satu balapan yang menggunakan bahan bakarnya listrik gitu.
Dan saya kira ini menjadi satu kesempatan ya untuk berkampanye bahwa penggunaan mobil listrik itu tidak kalah hebat dengan penggunaan mobil BBM. Dan saya kira ini kampanye yang keren dan memang diperlukan oleh bangsa Indonesia ya. Di saat harga minyak dunia naik ya, setidaknya kita punya alternatif yaitu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan sehari-hari untuk kegiatan masyarakat gitu. Ini menurut saya satu bentuk kampanye yang baik sekali ya, cerdas sekali, dan saya kira kalau ada ya salah satu provider entah itu Tesla atau Honda atau Toyota, Hyundai yang memang sudah memasarkan mobil listrik, ini mereka bisa mendapatkan keuntungan karena masyarakat sudah mengenal, oh ternyata mobil listrik itu nggak bisa seperti yang dibayangkan, dia lambat ya kan, dia nanti mogok di jalan ya kan, nanti diklakson-klaksonin nama mobil menggunakan BBM gitu. Enggak kayak gitu. Ternyata mobil listrik juga tidak kalah serunya, tidak kalah cepatnya, tidak kalah canggihnya dengan mobil berbahan bakar fosil gitu. Saya kira ini. Tapi ada ironisnya, Bang. Apa itu? PLN sebagai BUMN nggak dukung, jadi bayar penuh katanya, kata Ahmad Syaroni. Ya kan nggak apa-apa. Bayar penuh. Karena baterainya kan pakai baterai. Kan PLN kan Iya. listriknya bukan listrik baterai gitu. Biar aja gitu. Ya kita nggak usah ikut buzzer yang lain yang nyinyir lah, bro. Kita tetap optimis, nggak apa-apa. Ya kalau saya mungkin ngelihatnya gini ya, ini kan kalau Formula E event internasional ya, yang mengangkat juga nih DKI. Kemudian juga tadi juga saya sempat baca fotonya Pak Anies Baswedan sudah ditempel di produk mobil Hot Wheels, mobil mainan anak-anak. Itu katanya ada ditempel juga di situ. Tapi Formula ini kan yang kedua ya. Kalau sebelumnya kan kita tarik mungkin prestasi DKI salah satunya itu ya, pembangunan Jakarta International Stadium ya. Stadium. Ini kan prestasi yang kedua nih yang membuat DKI ini sangat terangkat. Mungkin saya kok jadi tertarik misalnya membandingkan ya dengan misalnya proyek yang sama yang dilakukan pemerintah pusat gitu misalnya. Kan pemerintah pusat juga sedang membuat kereta cepat misalnya. Itu kan yang saat ini juga sedang kita tunggu-tunggu juga gitu ya. Kereta cepat. Kemudian tadi juga terpikir Jakarta sudah dibangun sedemikian rupa, tapi kok masih berjalan nih proyek IKN gitu Bang, yang mau memindahkan ibu kota ke Penajam gitu. Kayaknya harus diserahkan ke Anies tuh pengerjaannya biar beres. Nah makanya ini kan jadi pertanyaan, apakah diserahkan ke Pak Anies atau Pak Luhut? Ngapain sih ke IKN? Jakarta udah lebih keren kok pakai dibawa ke IKN gitu loh maksud saya. Ya benar bahwa ini kan salah satu brandingnya Jakarta ya. Jakarta berhasil karena ini dianggap event internasional, berarti Jakarta sudah sekelas. Nah, meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia itu menurut saya satu kerugian yang luar biasa. Ya, kita sudah punya reputasi yang bagus, kemudian tiba-tiba kita pindah ke negeri entah berantah, tidak bisa dilalui via darat ya, karena itu kan beda pulau ya kan. Dan kemudian secara pembiayaan juga masih problematik ya. Dan saya kira ini juga lagi-lagi ya, ini cara cerdasnya Anies Baswedan dalam menampar muka pemerintah pusat, terutama terkait IKN gitu loh. Saya pikir begitu Bang. Ya benar itu Mus. Udahlah kata orang-orang Jakarta, udahlah ngapain lagi kita pindah-pindah ibu kota, ini udah keren di ibu kota ini di Jakarta, gitulah seolah-olah pendukung Jakarta gitu loh. Tapi memang begini, ya IKN ini kan ibu kota negara ini kan dipindahkan, dan ini kan dipindahkannya seperti kayak lahir sesar gitu loh ya. Lahirnya cacat formil gitu undang-undangnya, makanya sekarang sedang digugat oleh masyarakat gitu. Dan saya kira kemarin kita diskusi itu ya hari Jumat, bahwa para penggugat penasihat hukumnya optimis bahwa undang-undang IKN ini akan dicabut. Nah, sebenarnya kalau udah dicabut udah benar, berarti memang Jakarta masih layak dan pantas disebut sebagai ibu kota gitu loh. Tinggal bagaimana permasalahan banjirnya ya, permasalahan macetnya itu segera diurai supaya orang lebih nyaman tinggal di Jakarta gitu. Jadi sensinya itu tingkat tinggi.
saat Jakarta mau ditinggalkan, saat Jakarta sudah semakin enak Nasional. untuk dihuni begitu ya. Iya. Dan semakin internasional itu kan. Dan saya simak dari beberapa teman ya, itu pada pusing, aduh saya harus pindah ke IKN gitu kan. Artinya sebetulnya banyak yang nggak siap untuk pindah begitu. Itu kalau ditanya ya, Bro Eko ya, PNS yang ada di Jakarta, itu kalau ditanya, itu pernah ada survei yang dilakukan oleh Menteri Aparatur Negara ya, itu mayoritas menolak pindah. Makanya Menteri Aparatur Negara Cahyokumolo itu mengatakan yang tidak mau pindah, yang tidak mau taat, silakan resign dari PNS. Oh, lagi-lagi itu menggunakan kekuatan tangan besi ya. Ya harusnya ditanya lah gitu kan. Ya, tapi ya itulah, karena istilahnya adalah segelintir orang yang membuat repot banyak orang gitu, termasuk PNS. Ya mungkin sebelum kita beralih ya ke topik selanjutnya, ini saya bacakan komen-komen nih Bang di YouTube ya. Iya. Ada yang mengatakan dari Rian 01, buzzer kalah telak katanya. Nggak tahu nih berapa kosong nih. Wonogiri hadir sukses buat akal sehat. Kemudian orang yang baik adalah yang tidak mencela orang lain. Lalu kemudian ada komen juga, Anies Baswedan Presiden RI 2024. Sudah. Ada di atasnya lagi. Ya. Di atasnya ada lagi tuh Bang. Dari Sri Suryani, ada grup yang hanya mencela Anies saja, dibayar bacot buat menghina Anies saja. Mereka ada untuk memberangus Anies saja. Mereka pemecah belah. Komentarnya serem-serem juga ya buat para buzzer. Iya. Memang banyak yang nggak nyaman begitu ya. Nah ini gimana? Ada tambahan lain? Saya kira komentar ini ya, Bro Mustafa, Bro Eko ya, komentar teman-teman ini memang kelihatan banget ya, suksesnya Formula E ini memang apa istilahnya, buzzer haters itu menjadi gondok gitu ya. Akhirnya menjadi jengkel gitu loh. Dan menurut saya tuh teman-teman buzzer itu nggak perlu jengkel, nggak perlu gondok lah gitu. Itu nanti teman-teman ini nanti kena penyakit iri dan dengki gitu loh. Udahlah, kalau teman-teman ini punya pekerjaan emang buzzer, ya udah laksanakan aja tugas buzzernya, ambil duitnya, tapi nggak usah gondok. Nanti kalau mau mendukung Pak Anies ya boleh-boleh aja, toh pemilunya kan tertutup. Tapi memang buzzer ini ya, saya kira saya ingin ngasih seruan kepada buzzer haters ini, lihatlah segala sesuatunya dengan rasional ya, jangan membabi buta gitu. Ya memang sirkuit baru ya, kemudian nanti menuduhnya dengan ada nanti mobilnya akan karena ini lumpur ya, ternyata nggak terbukti tuh ya, karena memang didesain oleh dengan standarnya Formula E lah gitu, nggak mungkin bukan standar Formula E, apalagi ini event internasional gitu kan. Tapi memang yang harus kita soroti adalah, saya kira ini juga berlaku buat event-event internasional lainnya, mengenai penyalahgunaan anggaran. Ya, Formula E termasuk MotoGP ya. Saya kira ini perlu nanti di audit ya, BPK saya kira perlu mengaudit semuanya supaya ini menjadi clear. Dan saya punya harapan dan punya keyakinan Formula E ini akan WTP nih, wajar tanpa pengecualian. Karena memang dari awal kan sudah dilibatkan ya, KPK-nya itu sudah dilibatkan itu. Ini untuk memastikan supaya tidak ada penyimpangan anggaran. Tapi yang saya dengar misalkan anggaran SEA Games ya, Asia Games, anggaran MotoGP ini malah yang nggak transparan. Dan saya kira memang ini perlu dibuktikan ya oleh BPK, dan saya kira kita harus menunggu di tahun berikutnya bagaimana hasil audit BPK gitu. Kalau seandainya memang semuanya baik-baik saja, dan saya kira ini betul-betul prestasi, dan kalau para buzzer ini hatinya bercahaya gitu ya, dia harus apresiasi itu. Karena mungkin dia awalnya sebelum pelaksanaan dia kata-katain ya, dia nyinyirin supaya penyelenggara ini waspada, supaya penyelenggara ini bekerja sebaik-baiknya. Nah begitu acaranya sudah sukses, alangkah baiknya diberikan pujian, ya kan, diberikan komplimen, ya kan, ya ini udah baik lah gitu. Dan saya kira tim panitia juga harusnya berterima kasih kepada buzzer, karena dengan buzzer yang begitu kan dia semakin aware ya, semakin waspada terhadap celah-celah
ketidakbaikan, ketidakprofesionalan begitu. Jadi ada check and balances ya, Bang? Betul, ada check and balance. Saya kira itulah kalau niatnya niat baik, pada akhirnya itu akan indah, bro. Cie. Oke, baik. Gimana? Sudah cukup ya? Cukup ya, Kira saya ya. pikir. Kita bisa lanjut kepada topik berikutnya. Ya, pemirsa, tadi bahasan kita tentang Formula E, bagaimana Anies pertarungan ya, sebagai sebuah pertarungan Anies Baswedan melawan buzzer.